Ini adalah cek 10 juta yen. Tapi jika mau dicairkan, harus melewati gedung setinggi 150 meter. Dan papan besi yang panjang. Berbuat kesalahan, maka nyawa taruhannya. Di permainan nyawa ini, hanya yang kayalah yang dapat menikmatinya. Sembari makan siang, lebih parah cara si miskin jatuh dari atas gedung. Semakin senang pula orang-orang kaya yang menontonnya. Dengarkan, orang biasa mungkin takut, tapi Xiao Shuai juga takut pada mereka. Tapi mereka adalah orang miskin. Mereka tidak punya pilihan. Untuk membuat tantangannya semakin sulit, pihak penyelenggara menyetrum papan besi dengan listrik. Sehingga hanya peserta yang menggunakan sepatu saja yang bisa lewat. Xiao Shuai melihat papan besi. Memikirkan strategi untuk melewatinya. Dia mengambil sebuah spidol hitam. Menggambar garis lurus pada sepatu. Seperti bidikan senapan. Menggunakan garis ini selaras dengan papan besi. Dengan cara itu, maka peserta tidak akan miring saat melewatinya. Semua orang menyadari cara ini. Satu persatu mulai menggambar garis pada sepatu mereka. Tapi omongan memang tidak semudah saat dilakukan. Xiao Shuai yang berada di atas papan besi mencoba mengalahkan ketakutan dalam hatinya. Kendalikan dirimu. Jangan lihat ke bawah. Tapi manusia memiliki psikologi yang suka membangkang. Xiao Shuai malah melihat ke bawah. Sangat tinggi. Jika dirinya jatuh sudah pasti ia akan mati. Xiao Shuai berjalan beberapa langkah. Tapi dia kehilangan keseimbangan. Untungnya dia masih bisa menjaga dirinya agar tetap stabil. Xiao Shuai sangat menyesal. Dia ingin lari dari permainan ini. Tapi dirinya tidak bisa lari dari hutang 9 juta yen miliknya. Ini adalah cara satu-satunya agar ia bisa melunasi hutangnya. Petir mulai menyambar di langit yang gelap. Jika turun hujan, bisa saja turun bersamaan dengan salju. Xiao Shuai masih bisa berkata, "Jangan panik, angin saja tidak ada." Baru saja dia berkata begitu, angin langsung berhembus. Peserta nomor 1 yang merasa tidak ada harapan, langsung mengambil beberapa langkah, tapi terjatuh dan menyentuh papan besi dengan tangannya. Setelah tersetrum listrik, dirinya terjatuh ke bawah. Setelah adanya korban pertama, para peserta mulai bergerak. Peserta nomor 6 menyentuh papan besi dengan kedua tangannya. Setelah tersetrum ia pun terjatuh. Peserta nomor 4 tertiup angin dan terjatuh. Peserta nomor 5 ingin kembali ke titik start, tapi malah adu dorong dengan peserta nomor 7, dan mereka malah jatuh bersama. Tak lama kemudian pun turun hujan. Hanya tersisa 3 peserta. Peserta nomor 3 memukul-mukul pahanya sendiri. Memaksa dirinya maju perlahan. Xiao Shuai juga mengumpulkan keberanian. Bersiap untuk berjalan maju. Tapi di belakangnya, si paman kacamata tidak kuat lagi. Mengeluarkan cek miliknya, dan memberikannya kepada Xiao Shuai. Menyuruh Xiao Shuai untuk memberikannya kepada anak perempuannya. Xiao Shuai pun menerimanya, agar tekad Xiao Shuai tetap teguh. Paman kacamata menghilang diam-diam. Xiao Shuai dan peserta nomor 2 saling menyemangati. Hingga mereka berdua sampai di ujung papan besi. Saat peserta nomor 3 membuka jendela, aliran udara pun menyembur keluar, menjatuhkan peserta nomor 3. Pada akhir-akhir sekalipun, masih ada saja jebakan. Xiao Shuai hilang harapan. Tapi dirinya menjadi lebih putus asa. Ketika uang 10 juta yen, tidak ada yang banyak tersisa. Setelah dikurangi dari performa permainannya, karena dirinya sudah mati setelah menyerahkan cek itu. Jadi cek itu hanyalah selembar kertas biasa. Orang yang mengontrol permainan kali ini memutuskan untuk memberi Xiao Shuai kesempatan. Ini adalah uang sebesar 100 juta yen. Jika ingin mendapatkannya, Xiao Shuai harus memenangkan permainan lagi. Pihak penyelenggara menjelaskan sistem permainan. Peraturannya mirip dengan catur binatang. Setiap pemain akan mendapatkan 5 kartu. Ada 1 kartu kaisar, dan 4 kartu warga, dan 1 kartu budak, dan 4 lembar lagi kartu warga. Kedua pemain akan memainkan kartu masing-masing. Kartu warga seri dengan kartu warga lainnya. Kartu warga dapat mengalahkan kartu budak. Kartu kaisar dapat mengalahkan kartu warga. Tapi kartu budak dapat mengalahkan kartu kaisar.
Jadi inti dari permainan ini adalah antara kartu kaisar dan kartu budak. Kartu kaisar memiliki keunggulan yang luar biasa, sedangkan pada kartu budak memiliki perbandingan 1:10. Untuk mendapatkan uang milik Paman Kacamata, Xiao Shuai berusaha keras mendapatkan kartu budak. Untuk ronde pertama masing-masing pemain mengeluarkan kartu warga. Pada ronde kedua kartu yang keluar masih kartu warga. Tapi permainan sesungguhnya baru akan dimulai di ronde ketiga. Xiao Shuai memainkan kartu budak dengan perlahan. Tapi dirinya yang berharap lawannya akan segera mengeluarkan kartu kaisar, membuat lawannya sadar akan gerakan Xiao Shuai. Kartu yang dikeluarkan lawannya adalah warga. Xiao Shuai kalah di ronde ini. Lawannya meledek Xiao Shuai dengan berkata dirinya bisa membaca pikiran. Dia sadar ketika Xiao Shuai mengeluarkan kartu budak. Tubuh Xiao Shuai lebih condong ke depan. Lawan Xiao Shuai tertawa penuh kemenangan. Si orang kaya mengambil gelas, melemparkan gelas itu ke kepala lawan Xiao Shuai. Dan dirinya berkata bahwa si penyelenggara tidak tahu apa-apa. Tentu saja dirinya dapat menang lebih dulu. Membuat dirinya sombong, karena menang dari Xiao Shuai. Tangan atau hati, menang atau kalah. Permainan ini menyenangkan. Si orang kaya memberi Xiao Shuai 390.000 yen. Tapi jika dirinya kalah, dirinya harus menyerahkan diri ke perusahaan orang kaya, bekerja menjadi pembersih toilet selama 130 tahun. Xiao Shuai yang tidak bisa lari dari permainan, meletakkan 3 kartu warga secara bersamaan. Ketika dia sedang memikirkan cara untuk memenangkan permainan, Xiao Shuai menyadari, si penyelenggara tidak memperhatikan wajah Xiao Shuai, melainkan seperti sedang bermain handphone saat di kelas. Bahkan tidak melihat kartu yang ada di meja, tapi sepertinya sedang melihat benda di laci. Penyelenggara yang menyadari Xiao Shuai sedang memperhatikan dirinya, memaksa Xiao Shuai melakukan gilirannya. Xiao Shuai akhirnya mengeluarkan kartu budak. Senyuman si penyelenggara memudar. Xiao Shuai berpikir dirinya memiliki kesempatan untuk menang. Raut wajah si penyelenggara berubah, menunjukkan seringainya. Dia mengeluarkan kartu warga. Xiao Shuai kalah lagi. Sebelum dibawa oleh penjaga, Xiao Shuai menyadari jam si penyelenggara mencurigakan. Sembari berjalan dia berpikir, sadar bahwa si penyelenggara mencurangi dirinya. Dia memakai jam juga sebelum bermain, tapi dia memakai jam yang berbeda. Xiao Shuai dijebak oleh si penyelenggara dan ditanamkan chip pengawas. Si penyelenggara dapat mengawasi denyut jantung Xiao Shuai, menggunakan denyut jantungnya untuk menebak kartu yang ia keluarkan. Mengerti trik yang digunakan si penyelenggara, Xiao Shuai pergi ke toilet, berbicara dengan penjaga wanita yang membawanya. Menggunakan taktik, ia memiliki strategi yang kemungkinan berhasilnya tinggi. Selama ia bisa menang, maka bonus yang ia dapatkan adalah 55.000 yen. Ternyata si penjaga wanita ini dulu merupakan teman si penyelenggara. Tapi setelah si penyelenggara naik pangkat, si penyelenggara selalu memandang rendah dirinya. Kali ini adalah saat yang pas untuk membalas dendam dan menjalankan rencana. Si penjaga wanita mengeluarkan cek 50 juta yen. Orang kaya itu juga setuju mereka melanjutkan permainan. Xiao Shuai menatap kaca, tiba-tiba membenturkan kepalanya ke kaca sampai mengeluarkan darah. Tindakannya ini akan membantunya memenangkan 500 juta yen. Pada akhirnya, akan ada kejutan. Xiao Shuai pun duduk dan mengeluarkan 3 kartu warga. Menaruh kartunya di bawah meja. Dia menaruh kartu budak dan kartu warga yang tersisa di atas meja. Mengungguli lawannya. Semua yang ada di ruangan mendengarkan perkataan si orang kaya. Xiao Shuai mengambil selembar kartu warga, berniat untuk diam-diam mengganti kartu yang ada di atas meja. Tindakan ini disadari oleh si penyelenggara. Xiao Shuai pun mengkritik. Dirinya memiliki ide untuk menghasilkan uang dengan cara orang kaya yang memeras orang miskin. Darah bertetesan dari luka Xiao Shuai di atas kartu. Karena Xiao Shuai terlalu menggebu-gebu, jam tangan si penyelenggara tidak dapat mengawasi detak jantung Xiao Shuai lagi. Dengan begitu,
Si penyelenggara tidak bisa curang lagi. Xiao Shuai mengelap darah dari kartunya. Rencana miliknya berjalan lancar. Si penyelenggara yang kehilangan kesempatan emasnya berusaha mengembalikan keadaan. Di ronde pertama berakhir seri. Di ronde pertama berakhir seri. Di ronde kedua Xiao Shuai jalan duluan. Di ronde kedua Xiao Shuai jalan duluan. Si penyelenggara mulai panik, tetapi dia mendadak menyadari ada darah di kartu Xiao Shuai, yang berarti kartu ini adalah kartu budak atau kartu warga. Si penyelenggara mengeluarkan kartu warga. Hasilnya seri, keduanya adalah kartu warga. Tapi tidak masalah. Tapi tidak masalah. Si penyelenggara sudah tahu, kartu yang berdarah selanjutnya adalah kartu budak. Xiao Shuai mengeluarkan kartu berdarah lagi. Si penyelenggara segera mengeluarkan kartu warga. Tapi di saat-saat terakhir, dia ragu-ragu. Xiao Shuai mengelap kartunya dengan lap. Seharusnya dirinya sadar akan noda darah tersebut. Dirinya sudah menekan kartu itu sebelumnya. Dan kartu itu memang basah dengan darah. Seharusnya kartu Xiao Shuai adalah 2 kartu warga. Si penyelenggara merasa dirinya akan menang. Mengeluarkan kartu kaisar. Kemudian Xiao Shuai membuka kartunya. Dan dengan bangga berkata, hanya karena dirimu teliti maka aku bisa jadi ketahuan menukar kartu. Padahal Xiao Shuai hanya berpura-pura menukar kartu. Dia berhasil mengelabui prediksi si penyelenggara. Si penyelenggara yang kalah dihapuskan dari semua hak-haknya oleh si orang kaya. Dan Xiao Shuai memenangkan 500 juta yen. Xiao Shuai memberikan 300 juta yen kepada si penjaga wanita. Tidak menyangka keduanya akan saling bekerja sama. Tunggu dia bangun. Tunggu dia bangun. Ketika Xiao Shuai terbangun, si wanita telah hilang. Surat dari wanita itu berisi, wanita itu meminjam 50 juta yen dari Xiao Shuai. Dan setiap menit ada bunga 3%. Jangankan bunga, Xiao Shuai hanya punya 430.000 yen. Akhirnya Xiao Shuai hanya punya 430.000 yen ini. Dan memberikan semuanya kepada anak si paman kacamata. Dirinya kembali lagi ke titik awal tanpa uang sepeser pun. Tapi ia percaya, masa depannya cerah. Jadi ayolah, menjadi dirimu yang terbaik. Dengan bekerja keras. Kalian yang pernah berpikir, hal-hal indah terlalu jauh dari jangkauan, perlahan akan menghampiri kalian.